Jangan dimasukkan nanti tuh ya. Jangan, kalau itu jangan ya. Jangan, awas lu. Filosofi Rico itu lebih suka direndahkan, lebih suka dihina. Karena filosofi Rico itu adalah merendahlah sampai Anda tidak bisa direndahkan. STTC itu salah satu perusahaan yang besar dan dia memberikan perhatian sepak bola, khususnya membuat event itu, dan itulah yang mengantarkan salah satunya Rico ada di titik ini. Makanya saya tidak pernah lupa dengan itu dan saya akan selalu ingat itu. Mau tahu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mau Tahu Aja by Mistar TV. Kali ini bangsa Indonesia maupun di dunia sedang mabuk kepayang dengan olahraga sepak bola. Karena apa? Piala Dunia telah bergulir. Nah, untuk itu hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita akan mengulik dan membahas tentang sepak bola pastinya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Pematang Siantar, pemuda yang cukup tangguh dan juga sempat membela timnas Indonesia. Kita sambut Bang Rico Simanjuntak. Selamat datang Bang di podcast Mau Tahu Aja. Wah, terima kasih undangannya. Sesuatu yang luar biasa juga ya buat saya. Gimana kabar Bang Rico belakangan ini? Ya, sehat-sehat orang tua lah Bang. Sehat-sehat orang tua ya. Kan namanya pinggang aja lah, sedikit agak ini lawan kan. Oh iya. Mulai berumur soalnya. Kalau boleh tahu berapa usia Bang Rico rupanya? Udah kepala 3 Bang masuk. Dia tepatnya di 33 tahun saat. 33 tahun. Masih awet muda tapi ya. Awet muda ya, gak kelihatan ya. Karena kecil gitu Bang. Oh, karena kecil. Iya, karena kecil. Jadi ya segini-segini aja. Kelihatan orang masih muda terus. Iya. Jadi Bang Rico Simanjuntak terkenal lincah, kecepatannya saat mendribble bola itu ya. Sebenarnya kalau boleh tahu nih Bang, julukan si Kancil itu awalnya didapat dari mana sih Bang? Nah, julukan si Kancil itu berawal dari, bisa dikatakan pertama kali saya masuk ke Persija. Tentu itu tidak mudah ya, karena banyak dari Jackmania sendiri yang boleh dikatakan ada keraguan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya masuk di Persija dari tim Semen Padang. Saat itu rezeki juga tidak bagus di situ karena kita di situ degradasi ya. Dan pada saat saya diumumin mulai masuk ke Persija sendiri, nah di situ Jackmania banyak yang mengatakan saya ya agak ada keraguan lah. Ini Rico ini semeter kotor gitu, bahasa seperti itu. Mulai masuk, situ saya lihat di media sosial saya langsung rame itu kan pada saat bocor pemberitaan itu kan. Saya mau ada isunya mau ke Persija kan. Rame itu media sosial saya. Yakin lu ke Persija, tim gue tim besar begini. Tetapi buat Rico itu jadi tantangan, jadi challenge. Nah, pada saat awal mulanya Rico gabung ke Persija, ikut latihan, singkat ceritanya ada event, ada turnamen di Suramadu Cup. Suramadu Cup, oke. Suramadu Cup itu di Jawa Timur di Madura ya. Ada ngundang dari tim Malaysia pada saat itu juga. Nah, di situ puji Tuhan ya mulailah perform bagus di situ. Nah, yang tadinya Jackmania yang ngatain begitu, di situ mulai mereka bisa menerima Rico. Dan disitulah awal mulanya Rico semakin pede. Karena memang buat Rico itu, seorang Rico Simanjuntak itu, filosofi Rico itu lebih suka direndahkan, lebih suka dihina. Karena filosofi Rico itu adalah merendahlah sampai Anda tidak bisa direndahkan. Itu filosofi buat hidup saya. Jadi saya lebih suka itu daripada pujian. Dan itulah mengantarkan saya sampai saat ini juga. Dan setelah udah dari Suramadu itu, barulah Jackmania bisa menerima seorang Rico. Dan pada saat pertandingan itu muncullah sebutan yang abang bilang tadi. Ini pemain kecil, cocok ini dibilang kancil. Itu. Begitu dari supporter Jackmania sendiri lah yang memberikan. Spesifiknya tahun berapa itu Bang? Spesifik di tahun 2018 saya. 2018.
menginjakkan kaki di ibu kota. Mulai meniti karir di sana. Oke, tahan dulu Bang. Siap. Dari karir kita tahan dulu. Mungkin pemirsa Mister TV pengen tahu nih, sebenarnya siapa sih Rico Simanjuntak? Orang tahunya kan cuman pemain posisi di wing ya Bang, di sayap kan. Ya. Cepatannya luar biasa gitu kan. Siapa sih Rico ini gitu kan? Kalau boleh tahu Bang, siapa Bang sebenarnya di luar lapangan sepak bola Bang? Boleh dibagi kisah hidup secara singkat. Silakan Bang. Ya. Kalau dibilang siapa Rico Simanjuntak agak sedikit sulit menjawabnya ya. Oke. Karena apa? Ya Rico itu sama saja pada orang umumnya yang gak ada bedanya juga, ya kan. Tapi sedikit bisa cerita, kalau boleh cerita. Kebetulan Rico bukan dari keluarga yang orang mampu ya. Oke Bang. Dari bawah. Rico berasal dari kota kecil yang ada di Sumatera Utara, yaitu kota Pematang Siantar. Dan ya kehidupan keluarga juga tahulah seperti yang saya bilang tadi. Nah setelah itu, dengan keadaan keluarga yang seperti itulah membuat saya harus merubah itu, keadaan itu. Karena kebetulan Tuhan memberikan satu talenta buat saya, yaitu sepak bola. Kembali lagi, makanya Rico itu football is life ya. Football is life. Sampai mendarah. Ada daging ya. Iya. Oke, jadi dari pikiran saya, dari hati saya, dan saya tekadkan, saya harus bisa merubah ini semua di keluarga ini. Dan saya hanya mau sukses dari sepak bola. Dan dengan keterbatasan tentunya di daerah kota kecil ya. Dan pada saat itu tahulah nggak seperti sekarang. Bagaimana perkembangan cepatnya sepak bola sekarang kan, dinamikanya ya. Dan dari situ saya mulailah meniti karir saya. Dan kebetulan di sana, di kota saya ada satu perusahaan yang sangat besar. Oke. Perusahaannya itu STTC. PT STTC. Okay. PT STTC. Nah, jadi di PT STTC itu sangat support, yaitu untuk hari ulang tahun Kota Pematang Siantar, dia selalu support itu membuat satu event open turnamen sepak bola. Turnamen sepak bola. Open turnamen sepak bola, yaitu dia bikin namanya Union Cup. Union Cup. Kalau saya bilang Union Cup, pasti pemain bola yang Sumatera Utara pasti tahu lah di situ, karena situ pemain-pemain liga juga banyak kalau lagi libur main ke situ turnamen itu. Nah, dari situlah juga asal mulanya Rico juga berkarir. Oke. Main di Union Cup tersebut. Rico di situ sangat berkesan sekali dengan Union Cup ini. Karena itulah yang mengantarkan salah satunya Rico berada sampai di titik ini. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu timnya dulu, tim apa namanya Bang? Waktu saya ikut Union Cup itu. Ikut Union Cup itu saya berada di klub SSB Harapan Jaya. SSB Harapan Jaya. Sampai sekarang masih ada? Masih ada, cuman ya udah mulai mati suri, kadang hidup, kadang karena situasi yang saya bilang tadi, dinamika tadi. Nah, jadi kenapa saya bilang tadi saya sangat berkesan dengan Union Cup tadi. Saya di turnamen tersebut 3 kali pemain terbaik. 3 kali pemain terbaik? 3 kali pemain terbaik. 2 kali saya mengantarkan tim saya juara. Oke. SSB Harapan Jaya. SSB Harapan Jaya. Makanya saya bilang STTC itu salah satu perusahaan yang besar dan dia memberikan perhatian lebih ya. Sepak bola khususnya membuat event itu, dan itulah yang mengantarkan salah satunya Rico ada di titik ini. Makanya saya tidak pernah lupa dengan itu dan saya akan selalu ingat itu. Siap. Itulah cerita sedikitnya seorang Rico tadi. Oh iya. Siap Bang. Nah, ada nggak yang momen yang abang ingat waktu saat main di Union Cup? Ya katakanlah itu turnamen kecil-kecilan lah ya. Masih sekelas kota kabupaten lah kita bilang ya kan. Ada nggak momen yang mau abang share di sini yang masih nggak bisa bang lupakan? Mungkin dapat hadiah kah atau ketemu dengan siapa kah? Ada nggak momen yang sampai sekarang nggak bisa dilupain di Union Cup itu? Ya, kalau cerita itu banyak momen
Makanya saya bilang tadi sangat berkesan, banyak sih momen, mulai dari personal ya, tapi ada satu cerita sedikit menarik tapi agak lucu juga ya. Pada saat itu kita final melawan dari ini Kasdam ya Kasdam. Iya, PSAD ya. Iya, kita final lawan PSAD dan dengan postur yang pasti. Nah, itu dari pimpinan PSAD juga nonton ya, Kak Kasdam juga ada pada saat itu. Nah, pada saat Rico main di situ final melawan lawan tim PSAD, dari tim PSAD. Nah, memang pertandingan sangat sengit sampai adu penalti, sampai gelap. Sampai gelap. Sampai malam. Sampai gelap, itu seru banget itu finalnya. Nah, setelah itu setelah udah final kita menang, nah dengan mungkin kelincahan Rico lah, kok unik ini anak kan gitu. Bapak Kajasdam turun, datangin Rico, nyalam Rico. Siapa namanya? Rico, Pak. Mau masuk tentara. Ditawarin begitu saya. Ditawarin, Pak. Langsung disuruh anggota. Tolong Rico diukur. Masukkan ke ini, diukur langsung. Dan izin Dan, ini Rico tingginya kurang banyak Dan. kurang banyak. Kalau enggak saya mungkin udah mungkin yang enggak rezekinya di situ. Makanya itu satu momen yang menarik tapi lucu. Benar. Nah, itu dari cerita Union tadi, Union Cup itu memang banyak lah cerita di situ. Oke, Bang. Nah biasanya kan orang tahu pemain sayap itu kan tinggi posturnya. Harus fight lah di depan untuk bisa ngirim bola ke striker kan. Nah, abang sendiri punya postur yang ya kayak abang bilang tadi kan, kurang banyak tingginya gitu kan. yang membuat abang pede dan percaya diri menjadi posisi sayap itu apa sih Bang sebenarnya? Ya, yang buat saya pede di posisi itu walaupun dengan postur saya, pertama saya punya percaya diri yang sangat tinggi. Saya orangnya nggak mau kalah. Nggak mau kalah dalam hal kecil apapun, baik dalam permainan apapun. Ya saya orang yang nggak mau kalah. Nggak pernah takut sama pemain bertahan lawan lah ya Bang. Nggak pernah. Ajar terus ya. Dan kebetulan saya dilahirkan dari kota kecil, kota Pematang Siantar. Mungkin teman-teman yang ada di Sumatera Utara tahu lah bagaimana watak kalau di Siantar itu bagaimana. Dan itu juga salah satu yang menempa saya. Jadi ada punya mental yang seperti itu. Memang di Siantar itu orang-orangnya kan keren kan ya. Keren. Jadi itu yang menempah mental saya, kota saya sendiri juga. Dan itu terbawa sampai di profesional begini. Dan posisi saya di sayap kanan, saya punya kelincahan. Saya punya kelincahan dan itu tadi. Jadi siapapun lawannya saya tidak pernah takut. Itu sih, mau badan besar, mau pemain asing sekalipun itu. Kipas terus. Iya, kita punya ini kan cara masing-masing. Kalau di Medan kan Ribak Sude katanya. Kalau di Siantar sama gak? Kalau di Siantar sama aja kali, Ribak Sude sama-sama kita Sumatera Utara pakai itu paling. Ada terbawa lah waktu main di Persija atau di Sleman ini sekarang ya. Ribak Sude juga main. Tetap itu. Jadi memang apa kita kan, semangat kita kan, ciri khas kita harus Ribak Sude. Nah, bagi abang sebenarnya yang paling penting itu menjadi seorang penyerang lah ya, gelandang lah ya. Sayap itu adalah kekuatan, speed atau teknik Bang yang paling penting. Ya, sebenarnya sepak bola itu sih buat Rico sih sama aja sebenarnya ya. Kita punya strategi, punya posisi masing-masing. Ada sayap, ada striker, ada back. Nah yang penting kita tahu nih kerja kita paling utamanya apa. Contohnya kayak saya di sayap ini kan harusnya lebih banyak crossing ya. Crossing, memberikan umpan, dan itu prioritas utama. Dan tidak menutup kemungkinan pada saat ada momen untuk mencetak gol dan harus demikian. Tetapi dengan perkembangan sepak bola sekarang kembali lagi memang udah sangat cepat. Sekarang main bola nggak bisa di satu posisi. Harus multifungsi berarti. Harus multifungsi, makanya sekarang itu sepak bola itu sudah sama-sama bertahan, sama-sama menyerang dia. Jadi nggak bisa lagi lu harus di kanan terus, posisi lu harus cuman di atas, nggak bisa lagi. Kita harus fleksibel banget itu sekarang sepak bola. Lihat keadaannya Bang. Lihat keadaannya, makanya memang sepak bola itu selain fisik, teknik harus kuat betul sekarang, dan yang paling penting adalah ini. Itu sih. Siap. Nah, mungkin abang ada pesan nggak untuk
pemuda-pemudi di Indonesia, di Medan, di Siantar, di mana aja lah yang, ini maaf nih sekali lagi bang, yang punya postur tubuh kayak abang gitu kan, ada nggak motivasi yang bisa bang berikan? Kan kadang ada orang pengen, aku nih suka sepak bola gitu, tapi karena aduh badanku kecil nih nggak mungkin gitu. Silakan bang, kasih motivasi bang. Ya, buat adik-adikku yang meniti karir saat ini, sebenarnya nggak ada keraguan lagi ya. Karena apa? Kebetulan saya mengidolakan sosok seorang Lionel Messi. Kalau di tinggi Eropa kan itu dibilang nggak cukup juga kan. Benar. Nah dengan adanya dialah yang memberikan motivasi itu. Jadi dengan ada Rico Simanjuntak juga seperti ini, jadi tidak ada yang mustahil. Yang penting yang membedakan pada saat kita meniti karir itu buat adik-adikku yang mendengarkan podcast ini, yang membedakan lu sama teman-teman lu nantinya tekad lu aja. Karena apa? Kalau latihan itu sama aja semua bang. Program pelatih itu pasti yang memberikan yang terbaik buat adik-adik itu. Keseriusan dia dan tekad dia lah yang membuat dia, yang mengantarkan dia nanti, yang membuat perubahan sama teman-teman pesaing-pesaingnya dia. Itu kelihatan nanti karirnya. Nah kalau memang dia setengah-setengah, gak bisa. Karena sepak bola ini bukan sepak bola yang buat orang yang lembek kan. Pasti. Memang harus bermental baja. Jadi memang harus betul-betul fokus, konsentrasi, sama tekad itu. Itulah yang membedakan dia sama teman-teman yang lain. Okay. Itu sih. Siap bang. Tadi kita udah bahas masa lalu. Sekarang kita mungkin agak maju sedikit nih bang. Iya kan. Abang ada gak kenangan indah pertama kali masuk? Tadi kan abang bilang waktu gabung di pertama kali Persija disepelein. Selain itu ada gak kira-kira yang buat momen-momen indah awal pertama kali bergabung di Persija bang? Ya awal momen-momen yang pertama kali masuk di Persija itu tentunya nervous ya. Pasti ya, ditonton ribuan orang gitu ya. Karena puluhan ribu kadang. Karena tahu sendiri ya Persija tim besar. Iya. Tim ibu kota. Fansnya juga luar biasa ya, supporternya. Punya budget supporter yang gila banget. Bener. Asli. Jackmania itu. Itulah rohnya dari Persija sendiri. Makanya Rico juga tidak pernah bisa membayangkan Rico sebenarnya ada di antara mereka itu. Dan yang paling membuat Rico bisa dikatakan anugerah dari Tuhan lah ya. Bisa bersama-sama menorehkan tinta emas bersama Persija juga. Di situ. Jadi buat Rico sih berada di tengah-tengah Persija itu sampai saat ini seperti bermimpi aja sih bang. Bermimpi ya? Iya. Gak menyangka. Kayak bangun tidur tiba-tiba gitu ya. Gak nyangka. Susah lagi ceritakan susah banget diceritakan. Udah. Takdir Tuhan juga ya bang. Nah itu berkat Tuhan pasti. Berkat Tuhan pasti. Iya. Oke bang. Ada gak pelajaran terbesar yang abang dapatin selama di Persija? Pembelajaran terkait sepak bola? Ya sangat banyak ya. Karena sepak bola itu sebenarnya itulah realita hidup juga. Di situ ada tekanan, ada pressure, ada tujuan hidup, ada taktikal, semua. Itu juga realita hidup yang dijalanin sebenarnya. Pembelajaran yang di ibu kota itu sangat banyak ya. Karena apa? Pertama, dari kotanya yang metropolitan begitu. Siapa aja di sekeliling kita gak tahu tiba-tiba dia udah anak menteri. Kita lagi ngopi cerita rupanya udah anak pejabat, pengusaha. Jadi dari situ makanya tadi bilang, ini kalau kita gak pintar bawa diri di situ, bisa salah arah juga ya. Makanya banyak pemain berkelas kalau masuk di Persija belum tentu sukses. Banyak pemain berkelas juga gak bisa bertahan lama di situ. Masuk ke klub. Di klub itu lu bisa main bagus dikit, sanjungan like udah banyak langsung. Itu sesuatu yang menurut saya saat inilah pemain-pemain muda itu juga saat ini itu yang menjadi salah satunya
Kalau semakin banyak like, dia membungkus itu, makanya banyak. Jadi saya lihat jadi star syndrome kan. Star syndrome. Hati-hati di situ. Makanya saya bilang tadi filosofi hidup saya berbeda. Saya lebih suka dicaci, dihina tadi, direndahkan. Saya lebih suka itu. Kalau ada pujian saya justru lebih takut dengan itu. Nah itu, kalau kita nggak bisa membungkus itu dengan positif sangat berbahaya. Jadi bumerang ya Bang. Bumerang buat saya itu, yang buat adik-adikku yang dan yang ada di Jakarta, yang ada di Persija juga, pemain Persija yang baru-baru. Nah itu yang menjadi PR besar buat mereka. Jadi sebenarnya abang ini ditempa mentalnya atau dikuras mentalnya doang. Satu sisi ini kan kita memang bangga nih kan mental ditempa, tapi satu sisi juga dikuras berarti ya. Harus pintar-pintar memanage lah. Iya, betul. Yang sampai lost control terhadap diri sendiri. Iya, karena apa? Selain itu tim setiap match, setiap musim, setiap season harus target juara. Dan kalau kita nggak perform, yang tadinya pujian tiba-tiba berbalik. Iya, benar. Nah, siap nggak kita nerima itu? Di situ banyak orang gagal kulihat berada di Persija. Makanya pada saat itu perform udah mulai menurun karena nggak siap untuk menerima tadi itu. Makanya itulah salah satu PR tadi yang berada di tim Persija itu sih. Luar biasa ternyata. Nah, abang dari 2018 gabung Persija sampai tahun berapa Bang? Saya 2018 sampai di tahun 2024. Nah, abang sekarang statusnya jadi pemain pinjaman ya Bang? Ya. Di PSS Sleman. Ada nggak perbedaan pada saat di Persija? Bukan mau membandingkan. Ini sedikit beda aja Bang ya kan? Iya. Ada nggak terasa vibes-nya mungkin awalnya di Persija terus sekarang main di Sleman, ada nggak kira-kira Bang? Ya pasti vibes-nya ada ya, pasti perbedaan ya. Di ibu kota sama di Jogja. Tetapi pada saat saya berada di Sleman, awalnya saya masih sedikit harus ini ya gimana ya, adaptasi segala macam kan. Nah, setelah saya sudah masuk ke sana, nah saya punya keluarga baru lagi ternyata. Nambah keluarga. Dan pada saat saya sudah masuk ada di keluarga itu, kebetulan mereka langsung nerima saya. Nah itulah itulah kita harus, buat saya pribadi ya, kita harus bangga jadi orang Siantar. Kenapa demikian saya bilang kayak gitu? Kita itu di Siantar itu ditempa dengan yang namanya pergaulan. Jadi buat Riko sendiri, dimanapun Riko berada, tidak pernah sulit untuk namanya adaptasi. Nggak pernah Riko susah untuk menyesuaikan sama teman-teman. Baik udah tahu abang kan bagaimana sepak bola kan dari Sabang sampai Merauke kan, dari kita ngumpul semua. Nah itulah dasar itu luar biasa Siantar itu memang Bang. Itu yang jadi Riko dimanapun cepat menyesuaikan. Dan mental juga. Nah dari Siantar itu tadi udah memang kota itu memang ada sesuatu yang luar biasa di situ. Nah itu yang mengantarkan Riko juga punya mental bagus dan pergaulan, cara bergaul juga. Makanya Riko berada sekarang di Sleman gak sulit untuk beradaptasi, dan puji Tuhan juga dari tim, manajemen, supporter bisa nerima saya. Langsung bisa menerima saya. Kayaknya perlu nih ada lagu anak Siantar nih Bang ya. Jangan anak Medan ya kan. Iya. Anak Siantar ada juga ya kan. Iya. Oke Bang. Nah ini sebagai pemain senior, apakah abang merasa memiliki rasa tanggung jawab lebih terhadap pemain-pemain junior yang ada sekarang Bang? Ada gak ngerasa gitu Bang? Ya pastinya ya. Kalau kita sudah jadi pemain senior, tugas kita harus lebih. Yaitu bagaimana menjaga tim, bagaimana bisa beradaptasi sama teman adik-adik kita yang muda juga.
Karena itu tugas kita sebagai senior itu bagaimana biar bisa kekondusifan tim itu selalu dijaga, keharmonisan itu. Karena di sepak bola itu yang paling penting itu adalah mental, Bang. Oke. Mental, karena kita tekanan, nggak selamanya kita dapat hasil bagus. Kalau dapat hasil bagus, oke, nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik. Oke. Tetapi pada saat tim lagi perform lagi nggak bagus, Lagi down. hasil lagi nggak bagus, nah di situ peran seorang senior itu sangat dibutuhkan. Di situ, bagaimana pressure itu bisa tetap kita bungkus untuk yang positif dan membuat keadaan tim itu tetap cair. Oke. Karena selalu kita bilang sebagai buat saya juga, selalu saya tekankan buat adik-adik. Pada saat hasil kita tidak dapat bagus, satu hal yang bisa merubah itu, yaitu kemenangan di pertandingan berikutnya. Harus kita raih. Langsung pasang target baru ya. Itu. Siap. Itu. Nah, ini mungkin bicara teknis sedikit lah ya. Rahasia abang nih. Abang kan terkenal punya chemistry nih. Jadi ketika abang udah maju ke depan, jadi teman-teman udah pada paham nih. Rico ini mau minta apa ini? Mau ngasih kemana gitu. Itu ada gak kunci rahasia untuk membangun chemistry di lapangan bang dengan teman-teman itu? Apakah kita tahu kan kayak apa namanya kepolisian atau mau nangkap tuh pakai kode-kode kan 2, 3 maju-maju kiri gitu. Pakai gitu-gitu gak? Ada gak? Ada gak Ya, kira-kira pasti. di lapangan ada ya? Karena memang sama. Setuju yang kayak abang bilang tadi. Di sepak bola ini yang paling penting itu adalah chemistry. Chemistry benar. Iya, chemistry. Pemahaman satu sama lainnya teman-teman. Itu kita ciptakan di mana? Nggak cukup di dalam lapangan. Oke. Di luar lapangan juga kita harus ciptakan kebersamaan itu. Makanya Rico berada di Persija. Itu yang kita buat di tim itu. Puji Tuhan kita sukses di situ. Bisa mengantarkan tim sampai juara. Pada saat itu kita diajarin. Nah itu pengalaman itu yang Rico bawa ke Sleman. Sleman sekarang. Jadi di Rico ke Sleman kemarin Liga 2. Jadi bagaimana tugas kita senior tadi kembali lagi. Merangkul semua. Menciptakan chemistry yang baik. Memperbaiki hubungan satu sama lainnya biar tetap enak. Dan itu terbawa ke lapangan. Kalau udah chemistry itu terbawa ke lapangan, kita tutup mata aja kita udah tahu nih teman-teman. Benar-benar. Feeling itu udah sama-sama ya? dapat dia, sama-sama ini. Nah itu yang harus memang betul-betul harus diciptakan. Nah kalau kita bicara ruang ganti lah ya. Abang tipe kalau orang yang ceria kah? Jahil kah atau seperti apa? Mungkin bisa dibagi sedikit. Kita kan mungkin ngelihat abang di lapangan aja kan. Mungkin di ruang ganti lah, di luar sehari-hari dengan teman-teman setim baik di Persija Sleman. Abang orang yang ceria kah atau gimana bang? Ya mungkin kalau masalah personal saya pribadi ya mungkin yang teman-teman udah pada banyak yang tahu juga. Pasti ya. Rico jahil bahkan lebih jahil lagi, humoris paling humoris. Jadi Rico paling bisa menyesuaikan bang kebutuhan sih. Kebutuhan. Bagaimana teman-teman. Kebutuhan. Siap. lebih bisa menyesuaikan kebutuhan nih dalam konteksnya dalam situasinya gimana nih yang dibutuhkan itu sih. Kapan serius, kapan harus bercanda, kapan harus ngejailin. Nah itu karena pada saat tim contohnya ya, pada saat tim lagi tekanan ya kalau kita bawa gini juga iya betul makin gak jelas makin kemana kacau kan iya, semua bisa-bisa kita pun saling sesama pemain bisa bentrok. Bisa pukul-pukulan jadinya kan, ya kan? Nah, jadi ya itu pada saat tim lagi butuh itu, nah kita harus bisa merubah itu. Harus ada sosok seperti itu juga di locker room itu. Boleh nggak izin disebutkan satu nama pemain yang mungkin enak di sering ngomong jahilin lah. Bahaya sih. Mancing-mancing dia. Bahaya. Sebut bang nama pemain. Boleh bebas. Persija boleh. Sleman boleh. Ya kalau dari Persija sendiri. Sorry ya. Dimaafkan bang. Dimaafkan bang. Soalnya rambutnya udah mulai agak habis soalnya. Sama kayak awal. Dari Persija sendiri ya Andri Tani. Itu korban abang lah itu ya.
Sama kadang dia ngorbanin awak juga. Jadi saling kita, itu tugas kita juga itu. Kalau di Sleman ya Sleman. Bang Jajang Melona Pikri. Jadi mereka gak pernah marah lah ya. Kalau habis Bang Jahil pasti udah tahu lah. Udah tahu mereka. Riko nih gitu. Udah tahu. Apa yang harus, karena kita memang menciptakan itu Bang. Okay. Kita udah gitu tahu nih tim lagi keadaan kayak gini, apa yang kita lakukan. Oh kita harus bawa begini. Oh tim udah tahu, kita udah itu tadi chemistry tadi kembali lagi Bang. Nah itu karena kalau anak-anak muda kan biar nggak ketat kali Bang. Karena kalau ketat kali kan bahaya juga nanti di lapangan. Nah itu Anda harus ada, iya betul. Moodnya harus dijaga ya Bang. Nah moodnya harus dijaga ya. Booster ya. Ya betul. Bang Riko keren apa Bang? Ais bisa ya. Sumpah Bang. Bisa. Gombal lah Bang. Malah gombal deh. Nah Bang, kalau abang nih, semisalnya nih, belum rezeki jadi pemain bola pada saat itu, kira-kira Bang Riko ngapain nih sekarang? Pada saat itu? Iya, misalnya Tuhan nih, kau nggak pemain bola nih, ada opsi kedua nggak? Abang nih bahkan jadi apa kira-kira? Mungkin bisa jadi tukang sekarang ini gergaji besi ya. Kalau di sini angkat besi kan. Raya besi. Kalau sini. Atau enggak Pak, tukang kernek kali, kernek ya. Mungkin bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Ya itu tadi makanya apapun bisa terjadi Bang. Mungkin kalau enggak jadi mungkin bisa jadi seperti itu juga. Oke. Abang juga saya searching lah ya, jujur lah searching lah. Tadi kan Bang Riko pernah membela Garuda, timnas Indonesia di 2023 ya Bang ya. Ya. Boleh diceritain sedikit Bang, pada saat pakai baju merah Garuda di dadaku gitu kan. Gak gampang itu Bang. Dari banyak berapa juta pemuda, Abang salah satunya yang bisa berseragam itu. Bisa diceritain Bang, ya. Feel-nya seperti apa? Ya kembali lagi ya, itu gak habis-habisnya saya bilang itu berkat dari Tuhan ya. Gak putus-putusnya. Setiap pemain baik, bukan cuman pesepak bola ya, siapapun menurut saya, gongnya paling tertinggi itu adalah membela timnas. Dan sampai ke sana itu memang tidak mudah. Berdarah-darah. Wah, ngeri. Makanya buat Riko itu memakai baju lambang Garuda dari itu sesuatu yang buat saya merinding. Terasa Bang, bener. Pada saat pemanggilan pertama itu, ini benar gak ini? Ini benar aku ini bela tim nasional ini benar gak ini? Sampai malam itu aku gak bisa tidur Bang. Gak bisa tidur. Ini apa yang kulakukan sebelum-sebelumnya? Kenapa aku bisa sampai bela timnas ini? Jadi pada saat pakai baju timnas pertama kali, wah, ngeri ya. Susah dijelasin dengan kata-kata Bang. Kita pada saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan sebelum pertandingan itu lagi, wajar. Sampai keluar air mata itu wajar. Pasti. Karena siapa yang belum merasakan itu, yang ada di situ pasti dia nggak tahu apa rasanya itu. Bagaimana dia bisa sampai berdiri di situ. Apalagi yang paling bikin merinding itu, kalau kita main di luar negeri itu, kita bisa mengumandangkan lagu Indonesia Raya di negara mereka itu susah Bang. Nah itu. Speechless aku Bang. Karena jadi serius kalau itu makanya nggak bisa. Ketika Bang ngomong tuh terasa gitu, bener terasa. Luar biasa. Nah itu awalnya kalau boleh tahu siapa yang manggil Bang? Zaman pertama kali saya dipanggil timnas itu Luis Milla ya. Zaman Luis Milla pertama kali saya dipanggil. Okay. Disitulah saya pertama kali yang saya bilang tadi, seperti tidak mungkin. Rasanya, ini benar ini yang kembali lagi yang cerita tadi. Sampai seharian saya nggak tidur. Ya, nah itu. Okay. Luar biasa. Mudah-mudahan banyak bisa anak muda Indonesia mencontoh semangat Abang tuh ya.
seperti saya bilang tadi Bang, gak ada yang mustahil. Rico dari kota kecil dengan minimnya fasilitas, keterbatasannya, Rico berjuang dari turnamen yang diadakan STTC tadi. Rico berjuang dari situ, dari Union Cup itu, bisa sampai abang bayangkan nih, dari situ bisa sampai kayak tadi, timnas pakai baju Garuda. Kebayang gak abang? Jadi sampai di situ sekarang, berarti gak ada yang gak mungkin. Benar. Kembali lagi sebenarnya ke person, adik-adik, kalau memang sudah berkarir, apapun itu, kalau sudah memang berkarir, kalau sudah punya goal kita, yang membedakan kita bisa sampai sana sama teman-teman kita yang lain adalah cuman tekad kita tadi. Tekad tadi ya. Tekad, keyakinan, udah cukup. Ngomong-ngomong jersey masih simpan Bang? Habis semua Bang. Habis semua. Udah habis semua. Iya. Abang habisin gimana? Soalnya kita sama-sama orang Medan Bang. Aku tahu artinya Abang masih. Aduh. Karena tadi udah nyinggung timnas Bang, boleh aku minta sedikit tanggapan Abang lah ya terhadap timnas kita sekarang ini. Boleh ya sedikit ya. Nah sekarang sepak bola Indonesia sedang naik nih, sedang naik daun ya kan. Nah berkembang juga, terus banyak hadir pemain-pemain naturalisasi, diaspora gitu kan. Sebagai pemain senior, apalagi dari lokal, bagaimana tanggapan Abang dengan perkembangan ini? Ya, kita tahu sekarang ya, sepak bola bukan sekarang sekedar hobi lagi, bukan sekedar ini lagi, tapi sepak bola itu memang udah jadi industri. Oke. Dan sekarang naturalisasi sudah banyak ya. Iya. Nah, kita lahir di dunia ini aja butuh persaingan kan. Nah itu, dengan adanya naturalisasi gini, harapan saya jangan jadi menyurutkan semangat buat pemain lokal. Kita upgrade lagi. Kita harus berani. Kita harus berani dan berani untuk bersaing. Gak ada cerita. Kita harus memang betul-betul mengupgrade. Yaitu bukan cuma dari pemainnya aja pastinya. Kita butuh mulai dari pembinaan juga. Kita butuh harus pembinaan, fasilitas, dan kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat, oke. Karena dari situlah nanti kita bisa bersaing sama yang tadi dari luar. Kalau udah di sini kan, tiba-tiba mereka masuk levelnya kan, jangan cerita persaingan di situ. Yang perlu sekarang ini kita bercerita tentang bagaimana kita memperbaiki yang dari bawah lagi. Untuk nanti bisa kita, jangan lagi nanti targetnya lagi kualitasnya di diaspora, harus bisa melewatin. Ya kan? Itu yang harus kita ciptakan ke depan. Karena apa? Sepak bola terus kan semakin hari semakin cepat perkembangannya. Perkembangannya semakin cepat. Jadi itu memang harus disiapkan dari dini. Nggak bisa di level senior itu kita bercerita, oh kita harus bersaing di sini apa, kalian harus bisa bersaing, nggak bisa dong. Kita udah lahir ada di level senior nih dengan kualitas kita yang mulai dari bawah. Inilah kualitas. Tiba-tiba ada disporasi yang masuk. Dia berada di sepak bola perkembangan yang udah jauh di atas kita. Di atas kita kan. Bagaimana kita bisa disuruh menyamakan mereka lahir di sana? Coba dengan fisik dan segala macam. Dengan di sana sepak bolanya udah berkembang, ya. Kita di sini yang menuju ke sana. Tiba-tiba mereka masuk ke sini, kita langsung disuruh bersaing. Gak fair dong. Gak fair lah Bang. Ya kan. Nah, makanya yang jadi PR besar ini adalah federasi kita. Federasi kita harus betul-betul menyiapkan itu untuk memang bisa menjadi nantinya bisa bersaing, jangan lagi sama diaspora, memang harus sama tim-tim Eropa. Oke. Harus sudah ke sana pemikirannya.
Karena apa? Kita disupport sama pemain Disporasu kita yang dia kiblat bolanya udah bagus di sana. Tambah lagi pemain kita naikkan lagi, kita bikin kompetisi yang sehat, kita bangun dari bawah lagi ke tadi itu. Nah itu. Jadi berkolaborasi dia jadi. Berkolaborasi ya. Iya kan? Di sini dari memang dibutuhkan sama pelatih yang bagus, yang berkualitas, dan dari lokal juga demikian. Jadi semakin kuat timnasnya. Jadi kalau dia udah di level ini dibanding-bandingkan, ya buat aku nggak fair. Nggak fair, benar. Sepakat. Kalau itu sepakat aku. Jadi abang lebih berargumen bahwasanya ini mereka sebenarnya dorongan lah ya untuk federasi kita sendiri. Iya. Supaya berbenah lah. Ya karena kan mereka yang federasi yang punya untuk mendatangkan, wewenang untuk mendatangkan. Benar. Ya kan? Mereka mendatangkan dan mereka juga harus siap untuk memberikan perubahan itu tadi, mempersiapkan itu ke depan. Itu tantangan buat mereka juga. Iya. Oke. Tadi udah bicara pribadi segala macam tim masa lalu. Nah, kita bicara yang lagi hangat-hangat sekarang nih, Bang. Piala Dunia, Bang. Oh iya ya. Piala Dunia kan. Piala Dunia. Kan? Iya. Nah, bagi Bang Rico Simanjuntak sendiri saat menyaksikan Piala Dunia di televisi, itu sebagai hiburan atau tempat untuk belajar? Ya buat Rico ya. Piala Dunia itu hajatan sepak bola yang paling tinggi ya. Benar. Pastinya di situ kita bisa menikmati, dan buat Rico kebetulan ini fashionnya Rico juga ya, di situ jadi banyak pembelajaran juga pastinya. Oke. Karena itu fashion Rico kan. Jadi bukan cuma penikmat aja. Karena Rico seorang pelaku juga, jadi bisa sekarang ini kehajatan yang tinggi ini saya buat untuk hiburan, rekreasi, hiburan sama belajar. Sekalian belajar. Iya. Kalau boleh tahu nih Bang, winger dunia mana nih kiblat abang nih? Mungkin kan pasti ada nih kan. Aku idola, bukan hanya idola tapi memang banyak belajar dari gaya dia main atau ada nggak Pak satu nama pemain dunia? Tadi udah saya sebut tadi. Yang mana Pak? Bapak Lionel Messi Manjuntak. Lionel Messi. Iya. Cerdik ya, mainnya cerdik. Ya. Luar biasa. Dia bapaknya kancil kali Bang. Bapaknya kancil. Asli. Kalau itu asli. Kalau itu asli. Asli God. Kalau ketemu gimana Bang? Apa yang mau Bang buat sama dia Bang? Paling awak ajak Marpesta aja dia Bang. Sama Tusor gak? Sama Tusor. Sama Mangalang Naniura. Karena pasti suka yang begitu-gitu Bang. Oke Bang, apa perbedaan yang abang lihat nih? Perbedaan paling besar sepak bola Indonesia dengan level dunia. Apakah fisik? Apakah talenta tadi? Apakah mentalnya? Atau ada yang lain Bang? Seperti apa? Ya tentunya kembali lagi ya. Kayak, seperti saya bilang tadi, sana sudah kiblat sepak bolanya memang betul-betul sudah benar. Mulai dari dasar sampai apalagi ke level senior. Contohnya di Spanyol sendiri kan. Kan udah jelas ciri khas dari main bolanya tiki taka. Tiki taka ya. Ya kan. Nah, di kompetisi mereka sama cara permainannya tiki taka. Dan di tim nasional juga demikian. Jadi yang harus diperbaiki itu ya itu tadi Bang, ada kiblatnya tadi. Ya kita harus juga di sini mempersiapkan itu. Modelnya sepak bola kita itu cara mainnya yang bagaimana. Nah itu. Jadi hanya seperti itu menurut saya yang harus ditingkatkan. Oke. Nah kira-kira ada gak faktor genetik Bang yang mempengaruhi itu? Makanya misalnya Argentina ya kan, pasti jago lah ya kan. Apalagi Italia, Brazil. Ada gak faktor genetik yang memang buat dia bisa jago main bola? Menurut abang gimana tuh? Ya pastinya ada ya Bang ya. Pasti genetik ya pasti ada genetik juga. Itu yang bikin faktor itu. Cuman kembali lagi kalau kita lihat ya Brazil dulu. Ya kan? Sang juara ya. Udah tahu lah ya Brazil ya. Setelah Brazil dia juara itu paling banyak mengandalkan
personal pemain kan, kualitas Benar. pemainnya kan, dribbling, Ronaldinho, apa segala macam kan. Neymar ya. Sekarang ini sepak bola sekarang nggak bisa seperti mengandalkan satu orang lagi bang. Sekarang memang harus kolektivitas tim. Nah itu kolektivitas tim. Dan Argentina juara. Bagaimana chemistry mereka dari antara senior, pemain senior, sama pemain muda mereka. Mudanya benar. Mereka kolaborasi di situ. Mereka menciptakan sistem yang bagus di situ kan. Dan itu. Jadi sekarang nggak bisa lagi cuma mengandalkan individual pemain. Individual. Memang harus kolektivitas tim. Nah itu yang membuat sekarang sepak bola itu memang sangat-sangat susah. Makanya sekarang nggak terlalu banyak tercipta gol kan. Benar. Paling 2-1, Tipis-tipis ya, tipis-tipis karena benar. memang sudah memang Merata deh ya. sudah memang merata bang. Hmm. Udah sangat-sangat merata karena memang sekarang ini sepak bola udah kolektivitas tim. Oke. Iya. Nah kalau boleh abang jagokan bang. Siapa bang kira-kira? Bapak Lionel Messi tetap. Argentina ya. Tetap ini pasti tetap. Nggak akan pindah ini. Tetap. Nggak akan pindah ya. Oke bang, mungkin kita masuk sesi pertanyaan cepat nih. Oh ada juga cepat kali Ada. atau kayak mana ini? Nggak cepat-cepat kayak lah bang. Nggak sekencang abang lari lah. Soalnya aku bisa minum dulu bang. Boleh, boleh. Ini hostnya pelit kan dari tadi. Gak dikasih minum digas terus. Nampak kali Silakan badannya. Bang Riko. Baru ini podcast gak dikasih minum. Ayo silakan bang. Bang aku boleh minum dulu ya. Boleh, Messi boleh. ya. Silakan bang. Aduh. Ada hausnya juga rupanya pemain bola nih. Lebih capek di tempat ini daripada main bola ini. Astaga. Boleh kita lanjut bang. Boleh bang. Sedikit lagi nih bang. Sedikit lagi ya. Oke bang. Untuk pertanyaan cepat aku ambil 5 aja ya. 5 pertanyaan cepat. Langsung abang jawab. Langsung ya. Iya. Tanpa berpikir atau? Boleh lah berpikir. Bahaya kalau kau Oke. pikir. Asis matang atau gol penentu kemenangan? Gol penentu kemenangan pak. Oke. Main di stadion penuh supporter atau stadion yang tenang tapi fokus? Yang penuh supporter. Oke. Energi supporter lebih membantu atau menekan? Lebih membantu. Lebih membantu. Main sore panas terik atau malam diguyur hujan? Sama-sama sakit ya. Trik aja nih. Terik aja ya. Terik aja. Oke. Berarti panas terik ya. Abang lebih suka jumpa back yang tinggi besar atau jumpa back yang seimbang, kecil tapi lincah? Yang tinggi besar. Tinggi besar, oke. Dribble lewati 2 pemain atau crossing akurat jadi gol? Crossing akurat jadi gol pastinya. Tugas saya itu. Tugas apa kan? Satu lagi deh. Menang 1-0 dengan permainan disiplin atau menang 4-3 dengan permainan terbuka? 4-3 4-3 ya. terbuka. Permainan terbuka. Ini ada yang enak ini. Apa itu? Brazil atau Argentina? Brazil kan udah aku bilang. Brazil tetap. Argentina maksudnya. Argentina sore Argentina tetap ada Argentina. Itu kan sampai Hampir- bisa mah itu. Jangan Itulah. dimasukkan nanti itu ya. Jangan kalau itu jangan ya. Jangan awas lu. Argentina. Argentina. Itulah bahaya pertanyaan cepat. Iya makanya Bisa menjebak. balik dia kan. Itu untung tempat minum. Kalau enggak bisa salah 3 kita. Astaga. Oke bang, kita udah masuk di ujung-ujung nih bang. Apa pesan abang untuk anak muda di Indonesia? Tadi kalau yang anak muda yang pengen yang punya badan kecil lah ya, biar nggak minder seperti abang itu kan bisa tetap sukses. Terutama yang di daerah-daerah lain Pak. Selain Siantar lah kan banyak daerah-daerah Iya. di Indonesia Iya. yang punya mimpi sama seperti abang. Silakan bang. Ya tentunya buat adik-adik, abang ini udah banyak pengalaman tentunya ya. Dan saat ini mungkin bisa dikatakan jadi sosok lah ya. Pesan abang jauhi handphone. Jangan terlalu banyak main handphone. Gadget lah ya, gadget. Banyak bermain sama bola. Banyak bermain sama bola. Harus banyak bermain sama bola. Bahkan kalau bisa tidur bantalnya pun atau meluk bantal guling juga ganti Dengan jadi bola. bola. Itu karena apa kayak abang bilang tadi. Kalau sudah Tuhan kasih talenta, kita yakinin itu menjadi sukses.
dan tekad kita memang benar-benar ingin sukses dari talenta yang dikasih Tuhan. Nah, saya jadi contohnya pribadi. Saya pribadi contohnya. Itu yang saya lakukan. Karena apa? Sepak bola sekarang ini bukan cuma olahraga lagi, buat orang tua juga mungkin. Mungkin sudah sedikit bisa dirubah mindset yang lama ya. Karena orang tua dulu, ya mohon maaf, memang benar. Yang penting kan anak kan aman untuk masa depannya kan gitu. Benar. Kalau orang tua kita kan pengennya harus jadi PNS. Kan banyak gitu ya Bang ya. Tentara gitu ya. Tentara. Polisi. Bukan gitu. Bang benar aman, tapi sekarang ini sepak bola udah industri. Bukan hanya hobi lagi. Bahkan kehidupan sangat-sangat jauh, udah layak. Udah banyak lah contoh sekarang kan. Ada Rizky Ridho, lihat tuh. Iya. Mobilnya keren kan. Keren. Banget kan. Udah punya rumah. Ada Witan Sulaiman. Dia udah punya mini soccer dia. Nah itu. Jadi buat orang tua pun harus didorong. Harus support lah. Harus support. Gak ada cerita lagi lu harus begini, lu harus begini. Dulu kan banyak itu. Orang tua yang menentukan. Orang tua dulu, "Ma, aku mau jadi pemain bola." "Jangan patah kaki." Termasuk saya juga gitu. Patah kaki. Termasuk saya juga mengalami hal seperti itu. Berarti sama. Iya, ya? sama. Nah itu. Oke, tadi harapan untuk anak muda. Nah, Abang punya harapan sendiri nggak terkait Kota Pematang Siantar? Ada nggak harapan untuk diri Abang sendiri? Ya, Mungkin mau disampaikan di sini. Ya tentunya di podcast ini saya juga sangat tinggi harapan saya ya buat kota saya sendiri. Oke. Pastinya karena pusat saya di Siantar. Saya menginginkan harus ada berkesinambungan Riko lagi, Bang. Oke. Itu yang harus kita ciptakan lagi. Kita tahu pergaulan anak muda sekarang bagaimana ya. Benar. Narkoba lah, apalah. Benar. Ya kan, Bang. Salah satu yang bisa menekan itu hanya olahraga. Khususnya sepak bola paling. Sepak bola itu olahraga yang paling positif, olahraga yang paling dipopulerin di dunia. Dan seperti yang bilang udah industri, udah jadi penghasilan kan. Itu. Dan keadaan di kota saya sendiri, gairah itu agak sedikit, susah ya ceritakannya ya. Udah mulai hilang. Mengendur lah ya. Sangat-sangat mengendur banget. Sangat mengendur. Mungkin sudah kembali lagi banyak main gadget ya anak-anak sekarang ya segala macam. Jadi kita harus menciptakan wadah itu lagi untuk menghidupkan gairahnya. Nah, kebetulan juga abang saya sendiri, Johan Simanjuntak, dia itu sekarang menjadi PLT PSSI-nya Kota Pematang Siantar. Oh iya, abang kandungnya. Abang kandung. Siap. Makanya pada saat saya pulang kompetisi sering sekarang ini berdebat sama dia, bahkan ribut di rumah ini. Program apa yang mau kau buat? Di Siantar. Di Siantar. Kita sering berdebat itu sekarang, Bang. Apa yang kau buat? Jangan kau hanya senang dipanggil ketua. Yang penting ini sekarang ini kau harus memberikan dampak. Oke. Dampak yang besar buat kotamu sendiri. Karena kebetulan juga dia pemain bola juga. Iya kan? Jadi dia terus saya dorong biar bisa memberikan sesuatu untuk memberikan efeknya ke adik-adikku yang lain untuk berkarir di sepak bola. Jadi mereka lagi mempersiapkan itu. Tapi kalau mereka hanya sendiri tentunya sulit ya Bang. Oke. Karena sebelumnya mereka juga memang sendirilah. Ya saya harap stakeholder memberikan perhatian lah ya. Memberikan perhatian, dukungan, berkolaborasi. Dengan begitu caranya harapan saya PSSI Siantar itu bukan cuma di Liga 3 terus. Kalau bisa di Liga 2 kenapa enggak? Sekarang akses tengok nih udah enak banget, tol. Iya kan? Medan Siantar udah deket. Kuala Namu langsung udah enak. Sejam sampai. Kotanya juga kota transit. Iya benar. Ini akan menciptakan pariwisata yang baru nih di kota kita Pematang Siantar. Hal yang baru itu yang harus kita ciptakan. Siap. Akan banyak dampaknya. Nah itu dari itu, dan tentunya buat saya pribadi juga, saya mungkin udah banyak cerita tadi.
buat saya jadi satu kerinduan juga Bang. Karena salah satu saya yang mengantarkan saya itu seperti yang bilang tadi adalah Union Cup tadi. Udah pernah gak ketemu dengan inisiator Union Cup juga? Nah itu makanya. Jadi itu yang menjadi kerinduan juga buat saya. Oke. Setidaknya cuman menyalam tangan Bapak itu aja, Pak Edwin Binge. Oke. Karena saya cuman mau bilang, Pak, saya sekarang ada di titik ini Berkat karena event yang pernah Bapak buat Union Cup. Jadi saya merindukan momen itu Bang. Oke. Saya merindukan karena saya tidak pernah lupa sama sejarah. Saya tidak pernah lupa sama siapa yang membesarkan saya. Oke. Nah itu. Jadi itulah keinginan saya membuat sesuatu di Siantar tadi. Kalau bisa nanti membuat ya minimal adalah akademinya nanti kalau udah bagus ada fasilitas kita nanti segala macamnya. Ya mudah-mudahan doakan Abang lagi berusaha juga. Ada keinginan untuk minimal bikin mini soccer lah dulu nanti kita di sana. Lagi nyari lahan lah kita. Lagi nyari lahan. Tujuannya buat apa? Ya itu tadi. Agar adik-adik kita punya wadah. Kalau program udah pasti itu tugas mereka lah nanti PSSI itu kan. Iya. Mereka kan punya tim semuanya di situ. Nah, kita mudah-mudahan nanti ada tempat kita menciptakan semakin banyak wadah, semakin banyak fasilitas. Nah, semakin berwarna. Siantar biar berwarna lagi di Siantar kita itu khususnya di bidang sepak bola. Biar tercipta Riko Simanjuntak di kota kita Pematang Siantar. Siap, amin. Bang, sampai kapan di Siantar Bang? Mumpung Liga kosong nih. Jadi mana tahu ada pemirsa di kota Medan atau Siantar yang pengen ketemu langsung. Mana tahu kan? Ada nggak momen-momen yang dalam waktu dekat ini bisa ketemu dengan Abang? Ya, di luar jadwal? Sebenarnya mau keluar kota aja sih, sebenarnya mau liburan lagi nih Bang, soalnya udah lama juga. Cuman kebetulan sekarang kan lagi hajatan Piala Dunia ya. Oke. Jadi ya paling nanti di tanggal 20 saya ada hadir di sana nobar bareng kita Bang. Kalau Abang juga mau datang ke Siantar bareng-bareng kita di Danau, di Cafe Danau. Sana juga kita bisa tanya jawab juga kayak gini, cuman jangan kepanjangan juga kayak gini Bang. Oh berarti ada acara nobar di acara di Danau. Ya. Kebetulan juga di sana bukan cuman dengerin Riko aja. Nanti di sana sebelum mulai pertandingan nanti ada di Maxima juga nanti di situ Bang, mungkin event menghibur nanti kita di sana. Oh, ada hiburan. Jadi kita juga bisa kita tunggulah yang mau main nanti di Siantar, oke? Yang mau nonton Piala Dunia kita bertemu di Danau nanti di tanggal 20. Oke, mantap. Terima kasih banyak Bang Riko. Sukses terus. Semoga samanya kita semua anak muda nih di Indonesia merindukan kapan Indonesia masuk Piala Dunia. Amin, haruslah. Semoga masuk segeranya. Positif terus. Ya. Terima kasih sekali lagi Bang Riko. Sukses terus, jaga kesehatan. Siap. Tetap semangat dalam memberikan motivasi di sepak bola Indonesia. Nah, itulah tadi wawancara panjang kita dengan salah satu pemain timnas Indonesia yang dulu pernah sempat membela Indonesia, Bang Riko Simanjuntak. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Wahyudi undur diri. Tetap kepo, tetap tahu. See ya. Mau tahu aja.